Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngelanjutin part 1 dari tutorial membuat bot Twitter atau yang sering disebut dengan manifest ya. Nah, kemarin di part 1 itu kan kita udah belajar gimana caranya buat dapetin app key dan akses token di akun developer ya. Udah tahu cara buatnya juga. Nah, terus langkah selanjutnya di part 2 ini gue mau ngejelasin, sebenarnya di part 2 ini belum ngoding juga. Gue di sini cuma mau ngejelasin apa aja yang bakalan dipakai ketika membuat bot ini dan gimana sih alur prosesnya saat pembuatan bot ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus memberi akses kepada akun kita untuk membaca dan read and write direct message-nya. Nah, gimana caranya? Itu ada di sini. Kalian ini kan halaman developer portal lah yang kemarin udah di part 1. Nah, kalian klik lagi di sini di project and apps. Terus masuk ke sini project 1. Nah, terus ini app yang kalian kemarin buat. Kalau gue namanya Twitter Auto Base Bot. Kalian klik. Nah, di sini bakalan muncul setting dari aplikasi kalian. Nah, di sini kan ada app permission. Ini kalian edit aja. Nah, ini kalian ganti ke read write direct message. Jadi di sini memberi akses untuk read and write read and post direct message. Karena kita butuh ini nih, read direct message. Kalian save. Udah save, kalian klik yes. Nah, udah ke save. Nah, terus langkah selanjutnya gue mau ngejelasin sebenarnya API apa aja sih yang bakalan kita gunain ketika mendevelop bot Twitter ini. Ada 5 yang digunain. Kalian bisa lihat di sini di docs, terus ke documentation. Nah, di sini ada Twitter API. Kalian klik aja yang ini home. Nah, di sini kan ada 2, yang versi 2 sama versi 1,1. Kita bakalan pakai yang ini, 1.1. Learn more, kalian klik. Nah, di sini di Twitter API 1.1 itu kebagi lagi jadi 3 sebenarnya. Ada yang standar API, terus ada yang premium API sama enterprise API. Nah, seperti yang kalian tahu lah, namanya premium sama enterprise ini dua-duanya berbayar. Nah, tapi kita nggak bakal pakai yang 2 ini. Kita pakai yang standar aja. Nah, yang standar API ini sendiri, ini kan ada banyak nih API-nya. Ada yang berhubungan sama tweets, ada yang berhubungan sama users, sama direct message, media, trend, dan lain-lainnya. Karena ada banyak banget nih ya. Nah, tapi kita nggak bakal gunain ini semuanya. Kita hanya gunain beberapa aja. Nah, apa aja sih yang digunain itu? Ada 5. Nah, ini dia, gua udah ngelist. Jadi ada 5 API yang bakal digunain ketika gua ngedevelop buat Twitter ini. Yang pertama itu ada get admin user info. Nah, ini tuh digunakan untuk mendapatkan informasi dari si admin, bukan admin ya, apa ya? Ya, informasi profile dari akun developer kita gitu. Ya, atau kita sebut admin lah, si adminnya gitu. Nah, terus yang kedua itu get direct message. Nah, ini yang penting kan. Jadi di sini itu API ini berfungsi untuk mendapatkan semua direct message yang ada di akun developer kita gitu. Nah, direct message ini itu dia bakal menghasilkan message tidak hanya message yang dari user, tapi juga message yang kita kirimkan ke user lain gitu. Jadi istilahnya yang send dan receive. Nah, terus yang ketiga itu post upload media. Nah, ini tuh fungsinya untuk, jadi ketika akun kita itu mendapatkan message trigger ya, yang ada medianya, misalnya ngirimin gambar gitu. Nah, kita itu harus ngedownload medianya, terus kita upload lagi medianya ke platform si Twitter ini. Nah, itu menggunakan API ini, post upload media. Nah, terus yang keempat, post tweet or status. Nah, ini seperti namanya ya, ngepost tweet.
Jadi ini berfungsi buat kita buat nge-tweet gitu ke Twitternya. Nah terus yang kelima, yang terakhir itu ada delete direct message. Yang ini juga udah pasti untuk mendelete direct message yang udah di repost tweetnya gitu. Jadi setelah si direct message-nya itu di repost menjadi tweet, kita harus ngedelete direct message-nya supaya nggak menuhin data gitu ya ketika ngambil. Nah selanjutnya, oh ya, nah ini kan ada nih dokumentasinya di sini. Misalnya ini ya, misalnya get admin user info, itu berarti ada di sini di bagian user. Sebentar, agak nge-lag. Ini ada di user. Terus itu sebenarnya ada di sini, manage account setting and profile. Terus kalian ke API reference. Nah, itu sebenarnya API ini get admin user info itu kan sebenarnya get user kan. Itu sebenarnya ada di sini, get account verify credential. Nah, nih return an HTTPS request response code and of user if authentication was successful. Return, jadi dia tuh bakal ngebalikin info usernya gitu dari si akun developer ini. Jadi kalau misalnya akun developernya gue sekarang ini make yang ini, ya dia bakal ngebalikin bakal ngerespon informasi user dari si akun ini gitu. Nah untuk menggunakan API-nya itu sebenarnya ini API-nya udah disediain sama si Twitternya. Kita bisa lihat di sini cara gunainnya, berarti pakai ini. Terus di sini ada parameternya apa aja yang dibutuhin. Terus example requestnya nih, misalnya kita get ini, terus responsnya ntar bakal ngebalikin ini aja nih, ini semua. Nih ada ID STR. Nah yang kita butuhin itu adalah ID-nya. Nah tapi kita nggak bakal langsung menggunakan API-nya ini langsung. Jadi kita akan menggunakan modul yang udah dibuat oleh orang lain yang bernama Tweet. Kalian bisa cari aja di sini Tweet GitHub. Nah ini Twitter API client for Node. Karena di sini kan gue makainya Node.js ya. Jadi modul yang dipakai adalah Tweet ini. Nah di sini juga udah dijelasin cara installingnya kayak gimana. npm install Tweet, tapi di sini gue nggak pakai npm, gue makainya yarn. Jadi buat kalian yang biasa pakai npm, ya install aja pakai npm gitu. Yang belum install npm, install dulu npm-nya. Yang belum install yarn, install dulu yarn-nya. Terus di sini juga udah dijelasin usage-nya seperti apa. Jadi modul ini tuh berfungsi untuk memudahkan kita ketika menggunakan API dari yang udah disediakan oleh Twitter itu sendiri. Jadi kita di sini tinggal masukin nih consumer key-nya apa, consumer secret-nya apa, access token-nya apa, access token secret-nya apa. Terus kita buat instance-nya. Nah, terus kita tinggal gunain deh si instance ini. Misalnya kita mau nge-update status, ya udah tinggal instance-nya .post terus update, terus statusnya apa. Jadi lebih ngemudahin kita lah buat menggunakan API yang disediakan oleh Twitter. Nah selanjutnya gue bakal mau ngejelasin gimana sih flow-nya buat Twitter ini. Nah gue juga udah bikin, gue udah bikin flow-nya. Yang ini flow dari aplikasi buat Twitter yang pernah gue buat kemarin. Jadi kita mulainya dari sini deh teman-teman. Kita mulai dari get admin profile. Kita harus mendapatkan informasi profile dari akun developer kita. Nah untuk apa? Kita itu untuk mendapatkan ID adminnya. Nah ID admin ini yang akan digunakan pada proses selanjutnya, yaitu get direct message. Nah seperti yang udah gue jelasin tadi, jadi di get direct message ini kita tuh bakalan dapat semua message, mau itu yang send, mau yang itu receive.
Jadi receive itu ya message yang orang lain kirim ke kita. Kalau yang send berarti message yang kita kirim ke orang gitu kan. Nah di sini itu bakal dapat semuanya gitu. Nah kita kan pinginnya dapetin message yang dari orang lain aja kan, berarti harus difilter dulu nih, filter. Nah gimana cara filternya? Menggunakan admin ID ini. Jadi kita difilter semua message tadi yang message-nya bukan berasal, yang usernya bukan berasal dari si admin ID. Nah otomatis kan kita bakal mendapatkan message-message yang received aja kan. Nah ini, jadi setelah difilter kita akan mendapatkan message-message yang receive message aja nih. Nah tapi yang receive message ini kita filter lagi di proses selanjutnya. Kenapa kita filter? Karena di receive message ini kan mengandung message yang ada triggernya dan ada yang nggak ada triggernya gitu kan. Mana tahu ada orang yang iseng gitu ngirimin message yang nggak ada triggernya. Nah itu juga harus kita filter lagi gitu. Jadi si receive message ini kita filter mana yang mengandung trigger, mana yang tidak mengandung trigger. Nah setelah kita melalui proses filter ini lagi, selanjutnya adalah delete message. Nah yang mana yang di delete? Yang di delete adalah message-message yang tidak mengandung trigger dan message-message yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu yang lebih dari 280 karakter. Karena kalau message-nya lebih dari 280 karakter itu nggak bisa di-tweet ya oleh Twitternya, bakalan error ntar. Nah setelah di delete nih, kita kan udah di delete semua nih yang nggak penting, yang nggak mengandung trigger sama yang nggak memenuhi syarat. Otomatis kita punya kumpulan message yang cuma mengandung trigger doang kan. Nah kumpulan message yang mengandung trigger itu kita ambil yang paling lama ininya, created date-nya. Tapi sama Twitter sendiri sebenarnya itu udah di sort sih dari berdasarkan kronologi, dari yang paling lama sampai yang paling baru gitu. Jadi kita ambil aja yang indeksnya paling awal, yang 0, indeks 0. Nah setelah kita ambil satu message, kita kan dapatnya satu message nih. Nah si satu message ini kita lihat lagi message-nya itu mengandung media apa enggak, mengandung GIF kah, mengandung gambar apa enggak gitu. Nah kalau misalnya message-nya itu ada medianya, kita download dulu medianya. Nanti gua jelasin juga di codingan, soalnya download media di Twitter itu gak cuman nge-get doang gitu, tapi harus memakai authentication juga. Jadi kita download dulu medianya. Setelah kita download, otomatis medianya kan kesimpan tuh di lokal kita. Nah medianya itu kita upload lagi ke platformnya Twitter menggunakan post upload media, menggunakan API-nya post upload media. Nah untuk apa kita ngupload lagi? Untuk mendapatkan ID media setelah kita upload ke Twitter. Nah ID itu yang akan digunain ketika kita post update status atau tweet gitu ya. Jadi berbarengan gitu nguploadnya bersama si teks statusnya itu dan medianya. Nah kalau misalnya message-nya itu nggak mengandung media, ya udah langsung aja post update status atau tweetnya itu gitu. Nah setelah setelah kita ngepost update status atau tweet itu kan message-nya udah nggak kepake lagi ya, berarti yang di DM. Nah itu selanjutnya kita delete supaya nggak menuhin data. Nah sampai proses ini udah selesai, dan nah proses ini diulangin lagi ke sini selama terserah kalian sih. Kalau gue waktu itu nyetingnya per 3 menit gitu kan, karena kalau yang API basic ini tadi mana nah yang basic, yang standar API ini dia tuh ngebatasin API buat yang direct message itu 15 kali hit per 15 menit gitu kan. Jadi nggak
gue ngejalanin itu per sekian detik gitu, karena itu bakalan ngabisin kuotanya ntar. Jadi gue siasatin itu dengan per 3 menit. Sebenarnya per 3 menit itu juga udah lumayan cepet sih ya, lebih baik mungkin per 5 menit gitu kan, biar nggak dianggap spam dan nggak habis kuotanya. Kalau kuotanya habis ya ntar harus nunggu lagi di yang 15 menit berikutnya baru API itu bisa di-hit lagi gitu. Nah teman-teman, itu tadi gimana flow-nya. Nah terus apa aja yang harus disiapin. Nah kalian bikin aja satu folder. Gue udah bikin ini namanya Autobase Twitter gitu kan. Nah di Autobase Twitter ini gue bakalan bikin satu file utamanya, mainnya, file mainnya yang gue kasih nama app.js, ekstensinya JavaScript ya, app.js. Nah ini bakal gue buka di Visual Studio Code. Nah ini kita udah buka filenya di Visual Studio Code. Nah apa aja sih yang harus kita siapin? Tadi pertama kan kita udah bikin file ya, namanya app.js di folder Autobase Twitter. Jadi kalian ini bebas aja sih, nama file bebas. Nah terus setelah itu kita kan tadi perlu modul yang namanya tweet. Kita cari di GitHub nih, tweet. Nah ketika kita menggunakan modul, berarti otomatis kita harus nge-init dulu nih, nge-init si projectnya menggunakan, kalau misalnya menggunakan npm ya npm init, kalau misalnya menggunakan yarn berarti yarn init min y. udah di init, jadi dia bakal muncul package JSON nih. Jadi yarn init ini berfungsi buat jadi kalau kita tinggal mau install modul, ya udah tinggal install aja seperti yang tertera di dokumentasinya nih, npm install. Kalau kan pakai yarn berarti yarn add tweet, benar kan namanya, tweet. Oke, kita install. Udah. Nah selain tweet kita itu butuh modul lain. Nah tadi yang ke install itu kita bisa lihat di sini ya, package JSON, terus di sini dependencies nih udah ke install tweetnya yang versi 2.2.11. Nah selain tweet kita juga ngebutuhin Express. Jadi Express ini tuh frameworknya Node.js buat bikin backend gitu ya. Kita install juga yarn app Express. Oh ya satu lagi, kita perlu install course. Terus ya udah ini dulu aja, Express sama course. Nah udah, jadi kita udah nyiapin nih course, Express sama tweet. Mungkin nanti ada beberapa dependencies lagi yang bakal diinstal, tapi gue nggak bakal install sekarang, nanti aja seiring berjalannya development. Nah kira-kira segitu dulu aja teman-teman tutorial dari sekarang, tutorial dari part ini. Kita belum ngoding ya. Nah tapi di part selanjutnya, part 3 itu kita beneran bakal ngoding, karena kita udah bikin file-filenya nih apa aja. Nah nanti kita bakal ngoding itu di app.js ini, di file utamanya. Oke, segitu aja tutorial dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin tutorial ini. Kalau mau ngikutin update-updatean dari channel gua, jangan lupa buat like dan subscribe channel gua dan dukung terus channel gua ke depannya. Oke, bye.